堂堂宗主，我要是把剑还给他，他又在对我师长妹说话，不好啊！战场被大能所开辟。你站在我身后，放心。让我想起一个人。 依旧是先知。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 32 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Yuyi yang merasa kondisinya semakin membaik setelah dia mandi di pemandian air panas. Dia kemudian melakukan pengecekan terhadap air di pemandian untuk memastikan apakah benar air ini sudah menekan energi dingin di dalam tubuhnya. Selain berhasil menekan energi dingin, Yuyi juga merasa kalau ranahnya sudah naik 3 tingkat semenjak Chening memberikan bantuan kepadanya. Dia kemudian mengambil pedang pembunuh naga milik Chening sembari memikirkan untuk mengembalikan pedang tersebut dengan harapan bisa kembali meminta bantuan kepada Bang MC. Sementara itu di kamar Chening, Xiaomei memberitahukan kalau Chang Yu sudah memimpin pasukan guna memperkuat formasi penjaga gunung. Selain itu 32.000 murid di dalam sekte Sunlong juga sedang berlatih tanpa henti. Kabar baik juga didapat oleh Xiaomei di mana 2.000 murid yang sedang berada di luar sekte telah dipanggil untuk pulang ke sekte Sunlong. Alih-alih mendengarkan semua informasi yang dikatakan oleh Xiaomei, Chening malah lebih fokus terhadap misi yang diberikan oleh sistem. Dalam misi tersebut Bang MC diminta untuk menemani tetua kedua yaitu Yuyi untuk pergi ke tanah kekosongan. Chening merasa misi ini sedikit aneh karena menurut informasi yang beredar, Yuyi tidak pernah meninggalkan puncak hijau sama sekali. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba saja Xiaomei meminta hadiah kepada Chening karena dia sudah bekerja keras menjaga keamanan sekte Sunlong. Siapa yang menyangka hadiah di luar Nurul malah diminta oleh Xiaomei yaitu meminta cipokan. Ternyata Xiaomei sudah menggunakan mantra pengikat untuk membuat Chening tertarik kepadanya. Jiangsu pun kemudian berkata hanya dengan mencipok Xiaomei, Chening bisa terhindar dari mantra tersebut. Tiba-tiba saja dari arah pintu depan Yuyi muncul dan dia sangat kaget melihat Chening dan Xiaomei hendak cipokan manja seperti itu. Yuyi kemudian meminta maaf karena dia tidak bermaksud mengganggu kemesraan antara Chening dan juga Xiaomei. Dengan cepat Chening pun langsung keluar untuk meminta Yuyi masuk ke dalam karena Bang MC mengetahui Yuyi datang menemuinya untuk sesuatu hal yang cukup penting. Setelah Yuyi masuk, situasi menjadi canggung karena Xiaomei juga berada di meja yang sama. Momen ini pun membuat Xiaomei sadar diri dengan keluar dari dalam kamar agar tidak mengganggu Chening dan juga Yuyi. Seperti yang sudah diperkirakan oleh sistem, di mana racun dingin di dalam tubuh Yuyi harus diobati dengan pergi ke tanah kekosongan. Tanpa banyak basa-basi, Chening langsung bersiap untuk pergi menemani Yuyi pergi ke tanah kekosongan tersebut. Sementara itu di kerajaan api agung, Yaoyu sudah mendapatkan kabar dari mata-mata kalau hari ini Chening sedang menuju tanah kekosongan. Momen ini pun membuat Yaoyu segera memerintahkan anak buahnya untuk berusaha membunuh Chening di tempat itu. Jika kamu menolak untuk tunduk kepadaku, maka kamu harus mati, ucap Yaoyu yang sangat menginginkan kematian dari Bang MC kita.
Singkat cerita, Chen Ning bersama dengan Yu Yi sudah sampai di Tanah Kekosongan. Jiangsu pun menjelaskan kalau Tanah Kekosongan merupakan medan perang kuno dari klan iblis jatuh. Diketahui ada seorang immortal yang mengubah tempat ini menjadi Tanah Kekosongan. Bagi siapapun yang berusaha untuk masuk, maka hampir dipastikan mereka akan mati. Semua itu bisa terlihat dari banyaknya tulang belulang manusia yang berada di Tanah Kekosongan. Ternyata hari ini merupakan hari pertama Yu Yi keluar dari puncak hijau selama bertahun-tahun, jadi dia merasa sedikit takut dengan tengkorak manusia. 战场被大能所开辟。你站在我身后，放心。 Mereka berdua pun sampai di sebuah pintu yang terdapat boneka perang dan ada 2 buah apel. Chen Ning dan Yu Yi diminta untuk memecahkan teka-teki bagaimana membagi 2 apel untuk 3 orang. Meskipun terlihat mudah, tapi Chen Ning punya pendapat lain di mana menurutnya pembagian apel menjadi tidak adil jika mereka membelah 1 apel menjadi 2 bagian. Tanpa banyak keraguan, Yu Yi pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mencoba membelah 1 apel. 这样3个人都能吃到啦。其中一个苹果变2半。 Pembelahan apel yang dilakukan oleh Yu Yi membuat boneka perang di hadapan mereka menjadi terbangun dan berniat melakukan sebuah serangan. Beruntung secara refleks Yu Yi menggunakan kekuatan es untuk melumpuhkan boneka perang tersebut. Terlihat ada sebuah hal yang janggal di mana Yu Yi seperti ragu pada saat dia menggunakan kekuatan es, padahal kekuatan es yang dimiliki Yu Yi cukup kuat dibandingkan dengan orang lain. Terlihat boneka perang kembali ke tempatnya dan apel yang sebelumnya terbelah juga kembali utuh. Chen Ning pun lekas meminta Yu Yi untuk tenang ketika melakukan serangan. Jika kehilangan kendali lalu merasa panik, maka boneka perang tersebut bisa membunuh Yu Yi. Yu Yi kemudian berkata dia mengerti apa yang dikatakan oleh Chen Ning dan akan mencoba sekali lagi memecahkan teka-teki apel di hadapan mereka. Singkat cerita, sudah percobaan 281 kali dilakukan oleh Yu Yi, namun tidak ada satupun yang berhasil memecahkan teka-teki apel. Jiangsu kemudian bertanya kenapa Chen Ning tidak memberikan bantuan kepada Yu Yi, padahal ini sudah sangat memakan waktu mereka. Chen Ning berkata kalau sifat keras kepala Yu Yi mengingatkannya kepada seseorang, jadi pada saat ini Bang MC ingin memantau situasi terlebih dahulu. 让我想起一个人。 Setelah beberapa saat, pada akhirnya Chen Ning turun tangan langsung untuk menyelesaikan teka-teki apel. Alih-alih membelah buah apel, Chen Ning malah menggunakan jimat petir surgawi untuk menghancurkan boneka perang, serta membuat pintu tanah kekosongan menjadi hancur lebur. Ternyata Chen Ning sudah memahami dan menganalisa cara yang bisa dia gunakan untuk masuk ke dalam tanah kekosongan tanpa menyelesaikan teka-teki apel. Bang MC pun lekas mengajak Yu Yi untuk masuk ke dalam tanah kekosongan. Keberhasilan Chen Ning menghancurkan pintu tanah kekosongan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.